Hai Mista di sini. Konnichiwa, boy in the house yo. Balik lagi bersama kami di channel P Batang. Gimana nih kabarnya kalian para pemilik dan penyuka batang? Semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Amin. Oke boy, sudah di bulan Desember kita nih. Santa is here baby. Karena ini Desember, maka di video kali ini kita juga akan bahas hal-hal yang berkaitan dengan Desember. Tapi sebelum itu gue mau nanya nih. Oke, apa tuh? Seandainya nih boy, lu lagi di rumah sendirian, hal apa yang mungkin lu bakal lakuin? Ya jelas mancing. Bah, kok di rumah mancing? Iya mancing, mainin alat kencing. Ya nggak tahu sih, palingan main game. Nah, daripada main game doang, mending kita bahas film yang satu ini boy. Yoi, film yang akan kita bahas adalah film sejuta umat yang tidak lain tidak bukan adalah Home Alone. Ya udah langsung aja kita ceritakan. Gas boy. Cerita diawali di kediaman keluarga McAllister yang tengah sibuk berkemas untuk liburan ke Paris. Terlihat dari anggota keluarga yang mondar-mandir dengan barang bawaan mereka masing-masing. Ada yang bawa baju, celana, sempak, koper, kulkas, TV. Oi, ngapain liburan bawa kulkas? Aduh. Terlihat mereka sedang menyiapkan barang bawaannya masing-masing. Di tengah kesibukan tersebut muncul juga seorang penjual es teh. Dagang apa mas? Es pak. Es teh? Iya pak, es teh. Udah laku belum? Belum pak. Belum laku? Belum laku. Belum laku? Belum laku pak. Jual sana di Glodok. Bukan, di tengah kesibukan itu ada seorang polisi komplek yang terlihat tengah berpatroli untuk memastikan rumah keluarga McAllister yang ingin liburan. Pak polisi itu bertanya pada tiap anggota keluarga yang tengah sibuk, tapi ia dikacangin. Kasian anjir. Lalu kita beralih ke bocil kita semua yang bernama Kevin. Dia mengeluh kepada ibunya karena ia tidak diizinkan menonton film oleh pamannya padahal kakak-kakaknya tuh boleh. Ibunya mengatakan pada Kevin sebaiknya ia mengemas pakaiannya. Karena Kevin tidak bisa beres-beres, ia pun meminta bantuan pada saudara-saudaranya. Dan gak ada yang mau bantu sih. Saudara asu. Kevin pun masih mencari bantuan untuk mengemas barangnya. Sampai ia masuk ke kamar kakaknya yang bernama Bas. Bas pun menolak permohonan Kevin untuk mengemas pakaian. Di tengah percakapan tersebut, mereka teralihkan oleh suara orang yang sedang menyekop salju. Mereka melihat dari jendela seorang abah-abah yang sedang membersihkan jalanan menggunakan sekop. Bas pun bercerita kalau si abah itu bernama Marley. Ada rumor bahwa ia adalah seorang pembunuh. Dan dengan sekopnya ia membunuh orang. Sampai saat ini ia tidak ditangkap polisi karena ia sangat lihai menyembunyikan perbuatannya. Ini bocah tukang fitnah anjir. Ketika si abah menengok ke arah jendela mereka kaget dan langsung menutup tirai jendelanya. Masih di tengah kesibukan keluarga McAllister, tiba-tiba datanglah abang-abang pizza mengantarkan pesanan untuk keluarga McAllister. Rusuh anjir. Karena pizza yang dipesan sudah datang, seluruh anggota keluarga pun makan malam bersama. Tidak terkecuali si Kevin yang sangat excited. Kevin mencari pizza keju kesukaannya, namun pizza itu ternyata sudah dimakan oleh Bas. Karena kesal dan merasa tidak ada yang peduli padanya, Kevin pun berlari mendorong Bas sampai menumpahkan susu di meja makan. Tumpahan susu tersebut mengenai paspor, mengacaukan makan malam keluarga tersebut. Dan ada bocil kejepit. Alas ya, jadi bocil kenyit. Alhasil si Kevin ini yang disalahin sama seluruh anggota keluarganya. Karena tidak ingin situasi menjadi semakin buruk, akhirnya ibunya si Kevin membawa Kevin ke kamar atas. Saat ingin membawa Kevin ke atas, ibunya ketemu lagi sama pak polisi yang tadi masih nungguin rumah mereka. Setelah sedikit menjelaskan situasi pada pak polisi, ibunya langsung membawa Kevin ke lantai atas, menyuruhnya untuk tidur. Kevin merasa seluruh anggota keluarganya tidak ada yang peduli dengannya, bahkan orang tuanya sendiri. Ia berkata bahwa ia membenci semuanya, bahkan ibunya. Dan ia berharap semua orang di keluarga ini menghilang. Ibunya kaget dan perkataan si Kevin ini. Dan ibunya memperingatkan untuk jangan berkata seperti itu. Lalu ibunya menyuruhnya untuk tidur.
Si Kevin berkata dalam hati ia berharap keluarganya menghilang dan akhirnya ia pun tertidur dalam keadaan kesal. Pagi harinya, mobil dari bandara datang untuk menjemput keluarga McAllister. Ibunya Kevin pun terbangun. Pas lihat jam, ternyata mereka telat bangun. Makanya sholat subuh biar gak kesiangan. Beda server lah, Mistah. Seluruh anggota keluarga pun terkejut dan dengan panik seluruh anggota keluarga terburu-buru untuk siap-siap berangkat ke bandara. Singkat cerita, seluruh anggota keluarga sampai di bandara dengan terburu-buru. Lalu akhirnya mereka semua berangkat dengan pesawat. Saat di pesawat, ibunya Kevin tiba-tiba gusar. Ia merasa ada sesuatu yang ia lupakan, tapi ia tidak mengingatnya. Ya, namanya lupa pasti gak inget dong. Seketika ibunya pun teringat. Ya, karena kesibukannya masing-masing, si Kevin ketinggalan. Mereka sekeluarga akhirnya memutuskan untuk lompat dari pesawat. Bukan, kenapa jadi ending? Maaf. Beralih ke si Kevin yang baru bangun. Ia pun bingung mendapati seisi rumahnya sunyi. Ia memanggil ibu dan ayahnya namun tidak ada jawaban. Seketika ia teringat, apa iya gara-gara ucapanku anggota keluargaku menghilang? Wah. Ia pun teringat kejadian semalam di mana ia dianggap sebagai pembuat onar oleh seluruh anggota keluarganya. Bukan sedih dan sadar, si Kevin malah merasa senang karena keluarganya menghilang. Kevin menikmati kebebasannya dari keluarga yang menyalahkannya. Ia melakukan banyak hal, melompat-lompat di kasur, ngacak-ngacak barang bas, lalu bermain tic-tac-toe, kemudian menyelesaikan puzzle, menonton TV, minum coklat panas. Pokoknya di sini Kevin benar-benar merasa bebas. Beralih ke scene berikutnya, menampilkan sebuah mobil yang berisi dua orang pencuri spesialis rumah kosong bernama Marv dan Harry. Salah satu mereka yaitu si Harry ternyata sudah melakukan pengamatan dengan menyamar sebagai polisi di awal tadi. Mereka berdua pede karena tahu kalau keluarga McAllister sedang pergi berlibur dan rumah dalam keadaan kosong. Tibalah mereka mulai beraksi. Saat Marv dan Harry mulai beraksi, ternyata Kevin yang ada di dalam rumah menyadari ada orang yang ingin masuk rumahnya lewat ruang basement. Dengan keadaan kaget, si Kevin bergegas lari menyalakan lampu basement. Saat mereka mau ngeluarin skill mencongkel, seketika mereka kaget. Lah, lampunya nyala. Bukannya orang-orang di rumah ini pada cabut liburan. Alhasil, mereka pun mengurungkan niatnya untuk masuk. Dalam keadaan takut, si Kevin ngumpet di kolong tempat tidur. Beralih ke keluarga Kevin yang langsung berlari ketika mereka tiba di Bandara Paris, berupaya untuk menghubungi polisi dan meminta bantuan memeriksa si Kevin yang ketinggalan di rumah. Anak kok bisa ketinggalan, bu, aduh. Beralih ke si Kevin, dirasa keadaan sudah aman, ia pun keluar rumah dan meyakinkan dirinya bahwa ia tidak takut. Kemudian tiba-tiba ia bertemu Abah Marley yang membawa sekop. Melihat itu, Kevin langsung ngibrit karena teringat rumor yang diceritakan oleh Bas tentang si Abah Marley ini. Lalu datanglah seorang polisi untuk memeriksa Kevin. Lah cepet ya, nggak kayak polisi di Pak polisi mengetuk-ngetuk pintu. Namun karena Kevin masih ketakutan, ia pun tidak berani membukakan pintu. Akhirnya Pak polisi mengira tidak ada orang di rumah dan menganggap bahwa laporan tadi mungkin hanya telepon iseng. Kita beralih ke ortunya si Kevin di bandara. Si ayah langsung menanyakan apakah masih ada toket. Hei, bukan tiket. Iya, maksudnya itu. Tapi sayangnya tiket sudah habis dan baru ada kira-kira 2 harian lagi. Namun petugas tiket mengatakan kalau misalkan mau nunggu mungkin aja ada tiket yang ditabalkan. Dibatalkan. Kenapa tabal apaan? Baca skrip yang bener. Sorry Mistah, mulut gua keriting. Aduh. Akhirnya ibunya si Kevin rela untuk menunggu, berharap ada tiket dari penumpang lain yang dibatalkan. Sementara keluarga mereka tinggal dulu di hotel. Esokan harinya terlihat Kevin yang baru selesai mandi dan memutuskan keluar rumah untuk berbelanja di Alfamart terdekat. Saat di luar rumah, Kevin melihat ada mobil di depan rumah tetangganya. Sempat merasa aneh, tapi si Kevin tidak menghiraukannya. Mobil tersebut ternyata adalah milik 2 pencuri tadi, yang ternyata mereka sedang beraksi di rumah tetangga si Kevin.
Tidak lama telepon rumah berbunyi. Ada pesan suara yang ternyata dari ayahnya si Kevin yang mengatakan mereka sedang ada di Paris. Mendengar hal tersebut, malam harinya mereka pun datang lagi ke rumah si Kevin. Sesampainya mereka di depan rumah, mereka kebingungan lagi. Melihat rumah yang mereka targetkan lampunya nyala terang. Bahkan dari jendela terlihat bayangan penghuni rumahnya. Di dalam rumah, ternyata Kevin sudah dalam keadaan bersiap mengelabuhi pencuri tersebut. Dengan menggerakkan boneka-boneka seolah ada orang di dalam rumah dan menyalakan musik yang seolah sedang mengadakan pesta. Dua pencuri tersebut pun akhirnya mengurungkan niatnya kembali. Balik ke scene ibunya Kevin yang sedang berusaha mencoba membeli tiket dari orang lain. Bahkan ia sampai rela menambahkan perhiasan dan jam yang ia pakai sebagai bonus pembayaran. Sehingga cerita, ibunya Kevin dapat tiket untuk pulang ke rumah. Namun sayangnya, ibu Kevin harus transit di bandara berikutnya dan penerbangan di bandara tersebut ternyata sudah penuh. Di sini pula, ibu Kevin bertemu sama sekelompok bapak-bapak yang tidak bisa ikut penerbangan selanjutnya. Senasib sih ya, namun bedanya si bapak-bapak ini udah nyewa mobil dan si bapak ini menawarkan tumpangan ke ibunya Kevin untuk sampai ke rumah. Karena kebetulan mereka ternyata searah juga. Beralih ke si Kevin lagi, yang sekarang lagi ngeliatin foto keluarganya. Dia nampak merindukan keluarganya yang ia anggap menyebalkan dan berharap mereka kembali dan bersama-sama lagi. Pagi hari pun tiba. Di sini kita sekali lagi ditunjukkan bagaimana si Kevin ini nampak tidak seperti anak biasanya. Karena ia di hari itu berbelanja segala macam kebutuhan rumah yang mulai habis. Di sisi lain, Dudung dan Ujang. Marv dan Harry. Kenapa Dudung dan Ujang? Baca lagi. Di sisi lain, Marv dan Harry sedang mengintai rumah si Kevin karena mereka masih heran ini rumah sebetulnya ada orangnya atau enggak sih. Lalu akhirnya Harry menyuruh Marv buat mengintai lebih dekat buat memastikan. Kevin yang sedang mencuci piring di dalam rumah menyadari bayangan Marv yang datang. Dengan idenya yang cemerlang, Kevin langsung Get the hell out of here. All right, Johnny. But what about my money? No good keister off my property before I pump your guts full of lead. All right, Johnny, I'm sorry. I'm going. 1, 2, 10. Yap, Kevin ngeprank si Marv pakai sebuah tayangan adegan film. Hingga Marv percaya bahwa ada kelompok pencuri yang sudah masuk ke rumah dan mereka terlibat sebuah konflik. Marv langsung lari ketakutan. Meski begitu, Marv dan Harry masih penasaran dan akhirnya mereka pun menunggu sambil mengintai di dalam mobil. Hingga sore hari tiba, Harry melihat Kevin yang sedang memotong pohon dan mereka akhirnya sadar kalau selama ini mereka ditipu bocil kematian ini. Sekali lagi, Marv dan Harry mendekat ke rumah Kevin untuk mengintai. Dan dari situ si Harry yakin kalau si Kevin ini cuma sendiri di rumah. Mereka pun memutuskan untuk beraksi di malam harinya pukul 9. Nah, tanpa mereka sadari, ternyata dari dalam rumah, si Kevin mendengar percakapan mereka. Di malam harinya, Kevin bingung dan ia pun memutuskan untuk pergi ke gereja. Di tengah perjalanan, ia bertemu Santa Claus yang mobilnya sedang mogok. Kasian banget si Santa. Kevin sadar bahwa si Santa Claus ini bukanlah Santa yang asli, namun ia meminta untuk didoakan berharap seluruh keluarganya bisa kembali lagi. Kemudian sampailah si Kevin di gereja. Ketika duduk, ia pun terkejut melihat keberadaan Abah Marley. Abah Marley pun mendekati Kevin dan tiba-tiba Merry Christmas. Yap, Kevin terkejut dan heran dengan apa yang baru saja terjadi. Karena si Abah Marley ini datang dan menyapanya dengan ramah. Mereka pun duduk bersama. Sambil duduk, mereka saling mengenal dan bertukar cerita. Dan akhirnya Abah Marley pun menjelaskan tentang rumor mengenai dirinya itu tidaklah benar. Kevin pun merasa nyaman dan mulai terbuka dengannya. Lalu Kevin bercerita tentang penyesalannya terhadap apa yang telah ia lakukan selama ini, terutama pada keluarganya yang menyebabkan keluarganya ini menghilang. Si Abah pun juga bercerita tentang penyesalannya terhadap anaknya, yang membuat hubungan si Abah dan si anak mengalami konflik serta merenggang, dan sampai saat ini mereka tidak saling menghubungi.
Padahal sejujurnya ia sangat merindukan anaknya. Namun ia takut si anak masih marah dan tidak mau bertemu dengannya. Tidak tahu harus berbuat apa, si Abah Marley hanya bisa datang ke gereja untuk menyaksikan penampilan cucunya yang sedang menyanyi. Kevin akhirnya memberikan saran ke Abah Marley untuk berusaha menghubungi anaknya. Menurut Kevin, daripada menunggu dengan penyesalan, lebih baik berusaha memperbaiki keadaan. Emang si Kevin bilang gitu? Enggak sih, itu dari gua aja. Tapi lah. Yoi. Lanjut, mereka akhirnya berjabat tangan. Dan sejak saat itu, pikiran buruk mengenai Abah Marley di pikiran Kevin pun lenyap. Sepulangnya dari gereja, Kevin membulatkan tekadnya untuk melakukan perlawanan pada dua penjahat tersebut. Daripada ia bingung harus berbuat apa, ia pun mulai menyusun rencana dan melakukan aksinya untuk menyambut Marv dan Harry. Bermodalkan pengetahuan jebakan dari film Tom and Jerry, Kevin mulai menyiapkan jebakan-jebakannya. Mulai dari membuat tangga depan rumah licin, membuat jebakan di gagang pintu, memberikan lem super di tangga basement, dan jebakan-jebakan lainnya, Mister. Selain itu, ia juga menyiapkan jalur pelarian lewat kabel yang tersambung ke rumah pohon yang ada di luar. Persiapan pun selesai. Sebelum menghadapi dua pencuri tersebut, Kevin memutuskan untuk makan malam. Bertepatan dengan itu, Marv dan Harry sudah sampai di depan rumah dan mulai bersiap menyerbu lewat pintu belakang. Tak terasa jam berbunyi pukul 9 yang harus membatalkan makan malam Kevin. Ia bersiap melawan pencuri-pencuri tersebut. Zit, don't get scared now. Saat Marv dan Harry mencoba memasuki rumah lewat pintu belakang, Harry mulai memberikan peringatan pada Kevin untuk membukakan pintu. Tapi apa yang dilakukan si Kevin? Be a good little fella now and open the door. What? What? Ya, si Kevin mulai menarik pelatuk dan menembak Marv dan Harry. Tidak ingin kalah dari seorang bocah, Harry dan Marv berupaya untuk menyergap mereka dari dua arah. Mereka akhirnya berpencar. Harry lewat pintu depan sedangkan Marv lewat pintu basement. Melangkah dengan kesal dan terburu-buru, Harry pun terpleset di tangga depan karena tangganya sudah dilumuri cairan licin oleh Kevin. Cairan licin? Iya. Si Harry pun terpleset. Nasib sama yang dialami oleh Marv yang mencoba masuk lewat basement. Ternyata tangga menuju basement juga sudah dibuat licin oleh si Kevin. Setelah bersusah payah untuk berdiri, Marv pun akhirnya masuk lewat basement yang ternyata pintunya tidak dikunci. Terlihat senang dengan itu, Marv pun mulai masuk. Namun keadaan di basement gelap. Marv akhirnya melihat tali saklar untuk menyalakan lampu. Tapi ketika ia tarik, sebuah kecupan datang dari setrika yang mendarat di wajahnya si Marv. Tidak hanya itu, Marv harus bersusah payah untuk naik ke lantai atas. Karena ternyata tangga untuk ke lantai atas sudah dilumuri lem yang super lengket oleh Kevin. Sampai akhirnya... Beralih ke pintu depan, Harry yang telah melewati tangga licin bersiap untuk masuk ke dalam rumah. Tapi ternyata Kevin sudah menyiapkan perangkap pada gagang pintu rumahnya yang membuat tangannya kepanasan. Makin geram, Harry pun mencoba masuk lagi lewat pintu belakang. Namun ketika membuka pintu, Dead kid. seketika Harry berubah jadi Ghost Rider. Sakit sih ini si Kevin, bikin kepala orang jadi mateng loh. Bertubi-tubi, Harry dan Marv terkena perangkap yang dibuat oleh Kevin. Setelah itu, Kevin lalu menelpon 911 untuk melaporkan pencurian yang terjadi di rumahnya. Setelah itu, Kevin bergegas kabur lewat jalur pelarian yang telah ia siapkan. Harry dan Marv pun tidak tinggal diam. Mereka mengejar Kevin hingga akhirnya Marv dapat menangkap kakinya Kevin. Beruntung saat itu tarantula milik kakaknya Kevin muncul.
Lalu langsung saja Kevin menangkap dan memberikan tarantula itu ke wajahnya si Marv. Lepas dari kejaran Marv dan Harry, Kevin langsung meluncur melewati jalur evakuasi dan sampailah ia di rumah pohon. Harry dan Marv baru sampai di lantai 3 ketika Kevin telah sampai di rumah pohon. Saat itu Marv langsung ingin bergegas mengejar Kevin melalui tangga. Namun hal itu langsung dicegah oleh Harry. Karena telah merasakan banyak kecupan dari perangkap Kevin, si Harry bilang ke Marv kalau misalkan mereka ngejar lewat bawah itu makan banyak waktu. Belum lagi mereka nggak tahu nih jebakan apa yang akan mereka hadapi lagi jika mereka turun. Akhirnya mereka memutuskan untuk menyeberang melewati tali. Namun ketika mereka baru setengah jalan, Kevin memotong tali tersebut yang alhasil mereka pun terjatuh. Setelah itu, Kevin bergegas menuju basement. Namun kali ini Harry dan Marv tidak ingin termakan jebakan Kevin lagi. Saat Kevin membuka pintu, Marv dan Harry pun berhasil menangkap Kevin. Sadar kali ini tersudut, Kevin pun tidak bisa melakukan perlawanan. Sampai pada akhirnya First thing I'm gonna do is bite off every one of these little fingers, one at a time. Abah Marley muncul menyelamatkannya. Lalu tak lama kemudian para polisi datang dan menangkap Harry dan Marv. Beralih keesokan harinya, Kevin bangun dan merasa sangat senang karena hari ini adalah hari Natal. Ia bergegas turun dari lantai atas sambil memanggil-manggil ibunya. Sampai akhirnya dia menyadari bahwa ia hanya seorang diri di rumah. Tapi tiba-tiba ibunya Kevin sampai di rumah. Setelah melewati perjalanan yang sangat panjang, ia pun masuk dan mencari Kevin. Ibunya berteriak memanggil namanya dan seketika Kevin pun menghampiri dan memeluk ibunya. Ia pun bertanya, "Kemana ayah dan saudara-saudara yang lain?" Ibunya berkata bahwa ia hanya datang sendirian. Tetapi tiba-tiba pintu terbuka dan yang muncul ternyata seluruh anggota keluarga Kevin yang berhasil mendapat tiket untuk pulang. Haha, kalau gitu mending tunggu bentar aja ya. Iya sih. Mereka pun akhirnya saling berpelukan. Dan dari jendela Kevin pun melihat Abah Marley yang ternyata ia pun telah berbaikan dan berkumpul kembali dengan keluarganya. Film pun selesai dengan Kevin yang diteriaki oleh Buzz. Kevin! What did you do to my room? Yap, selesai juga film favorit keluarga yang satu ini. Ya, sebuah film yang menyenangkan dan mengingatkan pada diri kita bahwa sekesal apapun kita dengan keluarga, mereka tetaplah keluarga kita. Anjay, kata-kata hari ini. Betul banget. Jadi untuk kalian rukun-rukun dengan keluarga ya. Dan ingat, keluarga adalah hal yang sangat berharga, maka sayangilah selagi mereka masih ada. Paham? Sekian dari kita Pete Batang. Arigatou gozaimasu. Salam dari Mas. Don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you now? Sleep tomorrow, but tonight go crazy. All you gotta do is just meet me at the apata.